Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Untuk konten kali ini gua nggak ngevlog dulu ya guys ya. Gua mau coba banyak ngomong. Gua mau ngebahas satu topik ini yang kiranya sangat mencari perhatian gue guys. Sangat menarik perhatian gue banget nih guys. Ini bikin gua sangat gimana ya rasanya ya. Aneh gitu suatu kebijakan yang cukup bisa dibilang baru gitu ya, dan agak aneh ya guys ya. Oke, sebenarnya sih kebijakan ini udah terjadi dari lama. Cuman sekarang ini seakan-akan kita para driver diajak atau maksudnya diharuskan untuk mengikuti kebijakan ini. Nah, ini kebijakannya seperti apa? Oke, sebelumnya gue mau coba jelasin dulu dari awalnya. Dari awalnya yaitu terjadi pada hari kemarin ya guys, dimana para mitra driver itu di offbeat-kan atau aplikator sedang melakukan maintenance pada pukul 23.30 hingga pukul 5.30. Jadi ada durasi kurang lebih 6 jam. 6 jam itu lagi perbaikan sistem. Mereka tidak mempermasalahin tidak dapat penghasilan selama 6 jam itu guys ya. Oke, it's okay. Oke. Namun kagetnya gua pas tadi pagi ngecek program yang ada pada Gokar itu cukup menarik perhatian gue guys. Makanya gue bahas ini. Oke, yang pertama sistem insentif yang berubah guys. Sistem insentif ini sangat berubah jauh sekali. Dimana awal mula kita para driver untuk dapatkan insentif itu kita cukup mencari poin yang dimana untuk daerah tertentu itu poinnya bisa nambah gede. Misal untuk seluruh daerah itu 100 poin, namun untuk daerah-daerah sibuk itu bisa nambah sampai 200 poin. Nah, sekarang target poin sudah ditiadakan, namun para driver diharuskan mencari order dengan minimal tertentu. Nah, untuk kebutuhan gua di Gold, gua harus dapetin sekitar 8 orderan untuk mendapatkan insentif. Dan insentifnya itu pun pengembaliannya hanya 10.000 per satu orderan guys ya. Jadi cukup sulit ya guys ya. Kenapa cukup sulit? Karena 8 orderan itu durasinya 6 jam. 6 jam pun itu kok kita start dari jam 3 sampai jam 9, 6 jam. Nah, sedangkan gue biasanya start jam 4 nih. Nah, ini agak sulit nih, 5 jam ya. 5 jam untuk dapetin orderan, untuk dapetin 8 orderan. Dengan kalkulasi waktu estimasi satu orderan itu bisa 40 sampai 1 jam ya guys. Bahkan bisa lebih, satu orderan saja. Apalagi pasti jam-jam sibuk ya. Ya untung-untung kok dapat trip pendek. Cuman ya seringkali mendekati akhir-akhir jam itu aplikator kasih kita yang jauh-jauh untuk membatalkan insentif ya guys ya. Ini salah satu kerugian para driver ya guys. Akan sulit mendapatkan insentif nantinya. Ya, gua nggak tahu ini kebijakan berlaku sampai kapan, tapi yang pasti ini salah satu penyebab para driver untuk sulit lagi mendapatkan insentif. Jadi udah nggak bisa berpacu harapan sama insentif ya guys ya. Yang kedua, dia menambahkan slot untuk slot. Gimana ya? Menambahkan jumlah untuk mengikuti slot. Oke, di sini gue perhatiin ya, dulu sebelum maintenance ini. Oke, jadi gue jelasin dulu nih awalnya. Aplikator itu memberikan program slot dalam hal ini adalah slot wilayah mencakup wilayah tertentu, misalnya area Grogol, SCBD, Tangerang, dan segala rupa. Jadi itu ada di map itu di kotak-kotakin. Jadi kita cuma bisa ambil orderan di sekitaran situ guys. Fungsinya untuk apa? Untuk kita driver ngambil argo pendek. Segala jenis orderan kita harus ambil, diwajibkan ambil. Baik hemat, L, prioritas, comfort, segala rupa kita wajib ambil guys ya. Untuk mendapatkan insentif tertentu di wilayah tersebut. Nah, dulu untuk satu wilayah tersebut itu dibatasin jumlah drivernya guys ya. Dimana dulu itu satu wilayah itu ya paling mencakup kurang lebih dari 20, paling gede itu setahu gue di SCBD itu bisa sampai 100-an orang. Namun sekarang kuantitinya ditambah 2 kali lipat guys ya. Yang sebelumnya Grogol gue perhatiin cuma sekitar 60 sampai 70 orang, sekarang bisa sampai 120.000. Sekarang bisa sampai 120-an driver buat daftar di area tersebut guys. Jadi seakan-akan driver reguler ini diarahkan para mitranya untuk daftar slot kecamatan. Karena dinaikin tuh jumlahnya. Jadi kita semua bisa, nggak terbatas, kita orang bisa daftar untuk ngambil orderan di wilayah tersebut. Nah, jadi untuk yang reguler ini sengaja kayak dipersulit supaya kita ikut daftar akun kecamatan. Nah, itu yang kalau menurut gue guys, pandangan pribadi gue seperti itu. Ini juga berdampak pada customer guys. Berdampak pada customer seperti apa? Yaitu customer akan sulit mendapatkan driver untuk orderan yang di luar dari wilayah driver tersebut. Contoh nih ya guys ya. Penumpang order dari Central Park Mall, yang dimana itu masuk wilayah Grogol ya, akun kecamatan Grogol. Namun dia ordernya untuk tujuan ke arah Pluit, dimana itu udah di luar dari driver yang wilayah tersebut kan. Nah, otomatis itu akan masuk ke argo reguler dimana orang yang nggak daftar. Sedangkan driver reguler yang diarahkan untuk daftar kecamatan atau slot,
Nah, otomatis driver regulernya pasti akan lebih sedikit dong. Nah, itu dia menyebabkan para konsumen atau penumpang itu akan sulit untuk mendapatkan driver. Akan loading terus. Otomatis orang yang daftar reguler yang susah untuk dapatin insentif, dia akan sortir keras. Karena dia pasti cari yang harga sesuai. Karena dia udah nggak bisa berharap sama insentif. Karena insentifnya udah sulit. Harus dapetin 8 orderan untuk 6 jam. Jadi seperti itu guys, itu berdampak resiko pada penumpang dan driver. Ada lagi dampak ke penumpang. Dampaknya apa? Dampaknya ketika penumpang mau mengubah titik atau merubah tujuan lokasi. Nah, misalnya dia udah order nih. Ordernya misal di wilayah Grogol nih. Tadinya misalnya dia order dari Monas terus ke Gambir. Terlalu pendek ya. Dari Central Park ke Gambir. Nah, itu kan masih slot wilayah Grogol tuh, masih ya. Tapi tiba-tiba ganti tujuan nih, mesti mampir dulu ke hotel ini. Hotelnya misalnya di daerah kota atau di daerah Pluit, otomatis itu di luar dari wilayah Grogol. Dia mesti ganti tujuan. Di situ driver pasti otomatis bakal nolak dong, karena kan itu di luar wilayah dia. Ya bisa aja dia terima, tapi nanti pas habis nurunin, si driver udah nggak bakal dapat orderan. Dia harus melipir ke lingkup wilayah Grogol. Nah, ini dia salah satu efeknya guys, si driver bakalan nolakin penumpang yang mau pindah lokasi tujuan. Ya, jadi karena ya itu bukan wilayah dia, bukan urusan dia gitu. Ini pernah terjadi sama gua. Itu gua daftar akun kecamatan Grogol dan penumpang mau pindah ke wilayah di luar dari gua tolak. Gua kasih tahu karena ini bukan wilayah gua. Nah, itu sih penumpang agak kecewa gitu loh, agak kurang suka. Ya habisnya mau gimana, karena dari sistemnya seperti itu ya kita nggak bisa gimana lagi guys ya. Kalau kita nggak ngikutin sistem yang ada, kita nombok, rugi. Jadi seperti itu guys. Ini menurut gua dampak positif dan negatif dari pembaruan sistem yang saat ini terjadi pada Gojek ya guys ya. Dan perubahan sistem ini akan berasa banget sama para penumpang guys. Para penumpang ini akan gimana ya, bukannya dipermudah, malah kayak ibarat kata dipersulit gitu loh guys. Nih gue coba gambarin sebagai penumpang ya guys ya. Gue sebagai penumpang, gue order taksi online ya. Dan gue ordernya di luar wilayah kecamatan. Nggak dapat driver ya, otomatis gue bakal pindah ke aplikasi sebelah. Gue bakal pindah ke Grab, atau gue coba cari InDriver, gue naikin harganya. Jadi seperti itu, mana aplikator berusaha buat naikin pendapatan, tapi di lain sisi merugikan juga para penumpang. Kenapa gue bisa bilang menaikkan pendapatan? Karena dengan banyaknya orderan pendek, otomatis aplikasi akan mendapatkan keuntungan. Jadi gini, gue jelasin sedikit ya guys. Jadi aplikator itu mendapatkan keuntungan dari dua cara ya, dari sisi online ya. Baik dari sisi taksi online ya. Yang pertama adminnya itu variatif, dari Gojek itu 3.000 sampai 6.000 ya atau lebih. Gue nggak tahu kalau Gojek, gue nggak tahu pasti kalau Gojek. Cuman kalau mobil itu dari minimal 5.000 sampai 10.000 itu untuk trip-trip yang jauh. Lalu ada pemotongan 20% dari total argo. Misal argo 20.000, nah dia akan potong 20% dari 20.000 itu, yaitu 4.000. Driver dapat 16.000. Dan itu di luar dari admin. Jadi yang penumpang bayar sebesar 25.000. Nah itu dia, dengan banyaknya penumpang order argo pendek, adminnya itu pun akan banyak dia dapatkan. Mungkin kalian bertanya juga, lah kan itu adminnya kan buat promo bang, buat promo penumpang. Iya betul, buat promo penumpang. Tapi kalau kalian coba perhatiin deh, orang yang pakai promo itu nggak nyampe 50% dari jumlah penumpang. Ya, nggak nyampe 50% promo orang daftar promo. Itu ya sekitar 50% bahkan lebihnya itu orang daftar ya nggak pakai promo gitu. Kayak gue kalau order ya, jujur kalau gue pribadi, kalau order gue di kantor gue ini, gue kadang suka sering banget order gosen untuk kirim paket. Gue nggak peduli maksudnya argonya berapa, gue yang penting cepet mereka dapat gitu. Yang penting cepet dapat driver. Gue nggak peduli argonya naik, argonya berapa, promonya berapa. Gue asal ketik. Yang penting driver cepet sampai ke lokasi gue. Itu gue kalau sebagai penumpang. Dan ini banyak penumpang juga yang berpikir seperti itu. Karena ya waktu adalah uang gitu. Kita mikir seperti itu guys ya. Prinsip kita seperti itu, waktu adalah uang kalau untuk para konsumen sebagian besar. Cuma ada sebagian besar yang keuangannya terbatas ya, mungkin dia lihat promo anak kos atau apa segala lupa ya. Jadi seperti itu konsepnya guys ya. Dan jujur ya, ini yang gue lihat ini ya merugikan penumpang maupun merugikan driver ya. Jadi nggak heran nantinya ya mungkin penumpang bakal sulit dapat driver, dan akan banyak driver reguler yang bakal sortir, kecuali yang mungkin dia daftar akun kecamatan ya guys ya. Kecamatan. Jadi ya seperti itu guys, ini untuk pembahasan kali ini. Jika kalian ada masukan atau apa, yuk coba kita diskusi bawah. Dan video ini bukan bermaksud untuk menjelekkan aplikator baik Gojek ataupun Grab ataupun aplikator yang lain. Enggak, gue nggak ada maksud untuk menjelekkan. Ini gue cuma mau ngebahas sistemnya. Karena ini menurut gue menarik perhatian gue, karena ada celah yang merugikan penumpang maupun merugi driver. Ibarat kata anggaplah ini sebuah kritikan lah, anggapan sebuah masukan.
Ya syukur-syukur dilihat aplikator supaya dia bisa memperbaiki sistemnya ya. Cuman ya nggak tahu lagi, semua kembali ke aplikator tersebut. Oke guys, gua rasa itu aja untuk kali ini. Gue mau lanjut kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.